beri kabar teman-teman yang lain untuk kita diskusi hari ini bersama Dr. Hari T. Budiono. Silakan yang mau mencatat nomor admin ASESI mendapatkan materi ini. Lagi-lagi ini kita sharing, ya, kita sharing. Silakan ke nomor 0813 333. Jadi 3-nya ada 4 kali ya. 083-nya 4 kali, 42880. Sekali lagi, 083-nya 4 kali, 42880. Silakan ayah bunda bergabung. Kita coba cross check saja, ya. Iya sih. Oh, kami ulang. Baik, sekali lagi di 083-nya 4 kali, 42880. Silakan ayah bunda yang juga masih menunggu informasi atau putranya sedang proses lomba MHQ, baik Ikhwan maupun akhwat bisa bergabung. Silakan ke ruangan ini sambil menikmati makan siang juga boleh, sambil kita coba cross check apakah selama ini di sekolah anak saya atau di sekolah tempat saya daftarkan anak saya sudah sesuai dengan janji layanan yang ada di flyer misalnya gitu. Atau kalau belum, ada apa ya, terus bagaimana cara mengomplain sekolah dan seterusnya. Nah, insya Allah bisa ditanyakan di forum ini. Baik, sekali lagi kita akan mulai dengan Dr. Hari T. Budiono, MBA, ya, beliau Dewan Pakar ASESI dan juga General Manager dari Bintang Pelajar dan Direktur di BPIBS ya, Bapak Bintang Pelajar Islamic Boarding School gitu ya Pak ya, kalau dipanjangin ya. Insya Allah kita coba meramu, dan insya Allah ini ilmu buat Bapak Ibu sekalian, tentunya berlandaskan Quran dan Sunnah ketika diimplementasikan atau diinternalisasikan ke dalam manajemen sekolah itu seperti apa. Ini modal juga buat ayah bunda yang ingin menyekolahkan putra putrinya dimanapun sekolahnya, ya. Baik, pada Dr. Hari Budiono, Fatul Maskuro, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, nikmat Islam. Kita juga diberikan nikmat waktu serta nikmat sehat. Dan terima kasih kepada Pak Indra dan juga kepada teman-teman yang bersedia hadir di sini ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa mendapat ridho dari Allah dan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita saat ini dan ke depan. Baik, ini memang topik ini sebenarnya topik yang agak berat ya, tapi kita coba sederhanakan aja ya, sehingga tadi Pak Indra bilang bahwa supaya kita lebih praktis aja. Jadi oleh karena itu ya, jadi Islamic Total Quality Management untuk pendidikan dan untuk kewirausahaan ini sebenarnya mungkin ini generasi kelima ini ya. Maksudnya generasi kelima, materinya selalu diperbarui. Waktu itu di ASESI 2017 kalau nggak salah ya, di mana itu, di Kebayoran ya, PNJ ya. Oleh karena itu ini selalu diperbarui karena ingin mengikuti perkembangan zaman. Namun ITKM-nya sendiri prinsipnya tidak akan berubah. Jadi hari ini kita coba ya, kalau bisa, kalau memang banyak diskusi mungkin saya 1 jam aja ya. Tapi kalau umpamanya ini ya kita agak detilkan sedikit ya.
Baik, jadi hari ini kita lihat nomor 1 adalah agendanya orientasi tujuan hidup. Karena orientasi tujuan hidup inilah yang menentukan kualitas kita sesungguhnya. Kita pakai konsep kualitas yang mana, begitu ya. Sehingga kalau umpamanya orientasi kita hanya dunia, itu kualitas hidupnya pasti hanya kesenangan dunia. Namun kalau orientasinya kita akhirat, maka akhiratnya juga dapat dan juga dunianya juga dapat. Ini yang diajarkan oleh para ustadz-ustadz kita ya, para ulama kita. Baik, yang kedua perspektif Islam terhadap kualitas. Jadi kalau kita bicara kualitas, ini kita bicara, kalau Islam itu bicara kualitas peribadatan kepada Allah. Ya, karena kualitas peribadatan kepada Allah itulah yang memberikan kepada kita, Allah yang memberikan kepada kita tentang kualitas kehidupan kita. Begitu ya. Sehingga kita juga akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kualitas dan mendapatkan sesuatu yang berkualitas pula. Gitu ya. Itu sudah. Dan apa itu ITKM? Ya, ITKM ini sebenarnya alat manajemen ini ya, bukan ya yang ini alat manajemen ya, Islamic Total Quality Management. Jadi manajemen pengelolaan ya kualitas total ya secara Islami. Jadi ada secara Islaminya. Jadi berbeda dengan TKM ya. Jadi manajemen kualitas total. Jadi ini tidak bicara hal yang gaib di situ pastinya. Nah, kalau kita bicara yang gaib juga ya, keberadaan ya surga ya sekarang belum ada kita ya, tapi kita percaya surga. Gambarannya jelas ya, kisi-kisinya jelas ya, begitu ya. Nah, sehingga itulah ITKM yang nanti kita bahas ya. Terus framework kerangka kerja dari ITKM itu apa ya? Terus prinsip-prinsip ITKM ada 9. Terus ini yang paling penting nomor 6 nih, menginstall. Ini bahasa baru ya mungkin. Menginstall ITKM pada diri sendiri. Bagaimana ITKM itu diinstall kepada diri kita sendiri? Ini nggak sembarangan ya. Ketika udah diinstall akan menjadi pengetahuan, akan menjadi keterampilan dan juga akan menjadi sikap kita, bahwa kita sikapnya semua selalu berpedoman pada kualitas total manajemen yang Islam dalam kita berjalan, dalam kita berpikir, dalam kita bertindak, dan dalam kita juga bersikap, begitu ya. Jadi mudah-mudahan akan seperti itu. Jadi menginstall ya, ini bahasa Indonesianya saya nggak tahu, tapi saya Indonesia kan. Terus ITKM pada lembaga pendidikan, yang tadi Pak Indra katakan bahwa ITKM pada lembaga pendidikan ya. Terus nomor 8 ITKM kepada lembaga kewirausahaan. Jadi ternyata ada hasil penelitian mengatakan bahwa pembiayaan syariah ya di beberapa UKM di Cirebon, di mana gitu ya, dari hasil jurnal yang dibaca menyatakan bahwa terdapat kenaikan dari aset usahanya, begitu, terdapat kenaikan penjualannya, terdapat kenaikan juga aset usaha, penjualan, dan juga aset-aset keluarga, keuntungan juga meningkat. Jadi pembiayaan yang syariah benar-benar berhubungan langsung dengan peningkatan indikator-indikator kinerja bisnis, kinerja kewirausahaan, begitu ya. Jadi ini benar-benar kenapa itu terjadi ya? Kalau riba kan mengajak berperang kepada Allah dan Rasulnya ya. Jelas haram. Ini majelisnya halal. Ya, kalau ini makanya ini halal expo ya.
Baik. Jadi yang pertama ini dikatakan ya bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia. Jadi kita bicara kualitas itu, kita harus mulai dari tujuan penciptaan jin dan manusia, yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita hidup ini hanya beribadah kepada Allah secara ikhlas dan secara ittiba, pastinya demikian. Dalam rangka meraih ridho Allah. Ya, MRA ya. Jadi ketika Allah ridho, maka kebahagiaan Allah berikan kepada kita di dunia, dan kebahagiaan diberikan kepada kita kelak di akhirat. Itu pasti ya. Jadi ini tidak terjadi, tapi ini pasti ya. Karena sumber kebahagiaan adalah Allah. Jadi ketika minta kebahagiaan bukan minta kepada makhluk ya, tapi mintalah kepada Allah. Sehingga di sini dari segi manajemen ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari segi manajemen planning ya. Jadi dari segi manajemen, apakah kehidupan kita benar-benar diorientasikan untuk mencapai tujuan penciptaan jin dan manusia? Itu yang pertama. Jadi apakah kita sudah membuat manajemen perencanaan ya, bahwa kehidupan kita ini benar-benar didasarkan kepada untuk mencapai tujuan penciptaan jin dan manusia, gitu ya? Sampai gitu. Iya, itu menurut persepsi saya ya, karena saya backgroundnya manajemen, sehingga melihat ini harus seperti itu. Ya. Yang kedua, apakah kita menjalani kehidupan ini benar-benar ingin meraih ridho Allah, bukan ridho manusia, gitu ya? Jadi kalau ridho manusia ya nggak akan tercapai ya. Jadi ridho manusia nggak akan tercapai. Ya, seberapa kita canggihnya pun ya, mau bayar berapa juga susah ya. Sekarang suka kalau kantongnya tipis ya, nggak suka. Ya. Besok juga nggak suka. Jadi di sini yang dinamakan oleh manajemen implementasi. Jadi manajemen implementasi itu termasuk membuat rencana kerja rinci ya. Jadi besok mau kemana ya, besok ngaji di mana ya, begitu ya. Pertanyaan yang ketiga adalah terkait dengan manajemen kinerja. Jadi di dunia ini sebenarnya ada 3 manajemen: manajemen planning, manajemen implementasi, dan manajemen kinerja. Jadi apakah kita ketika di dunia ini benar-benar telah menikmati BDD, ya, bahagia di dunia? Itu mirip DBD, Pak. Ya, bukan DBD loh. Tinggal di bawah ya. Jadi apakah ketika kita di dunia ini benar-benar menikmati kebahagiaan? Gitu ya. Ini yang paling penting. Terus, dan ketika kita sekarang hidup di dunia, kita memastikan jalan kita bisa bahagia nggak di akhirat? Karena kebahagiaan di akhirat kelak itu sudah diinformasikan, dijelaskan oleh Allah sejelas-jelasnya. Benar ya Pak Hendro ya? Jadi oleh Allah sudah dijelaskan sejelas-jelasnya kebahagiaan di akhirat. Surganya bagaimana, bidadarinya bagaimana, makanannya bagaimana, minumnya bagaimana. Begitu juga di neraka. Itu udah dijelaskan. Jadi dijelaskan sejelas-jelasnya. Dan jalan menuju keduanya juga dijelaskan sejelas-jelasnya. Kalau kita mau jalan ke Surabaya, mau jalan kemana, ke tempat yang asing, itu kadang-kadang nggak ada penjelasan ya. Kadang-kadang Google juga salah gitu ya. Masuk jalan, tahu-tahu ternyata jalannya sempit ya. Ternyata setelah ditanya ini hanya bisa kendaraan roda 2. Begitu ya. Bisa masuk, nggak bisa keluar, beloknya mundur ya. Tapi jalan menuju surga, jalan menuju neraka itu
sudah dijelaskan sejelas-jelasnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu ya. Jadi nggak ada keraguan kita di situ. Jadi kan ketika kita jalan menuju jalan yang lurus, ya, jalan yang penuh nikmat dan bukan jalan-jalan yang engkau sesatkan dan engkau murkai, ya, di situ dia. Oke? Nah, inilah jawabannya ada di mana. Kita harus mengelola kehidupan kita secara total quality management secara Islam. ITIM. Begitu ya. Kehidupan apapun, ya, jangan memisahkan kehidupan bisnis dengan kehidupan keluarga. Jadi karena kinerja kewirausahaan yang berhasil secara Islami, itu aset keluarga juga naik, ya, tabungan keluarga juga naik, gitu ya. Jadi kalau antum tabungannya nggak naik, nah ini pasti ada yang salah dalam manajemen kehidupannya. Mungkin belum mengimplementasikan ITKF, ya. Tabungan maksudnya? Iya. Tabungan Tabungan uang atau pahala? tabungan pahala bukan, ya. Jadi tabungan pahala itu, ya. Tapi tabungan uang kita juga perlu, ya. Karena untuk kita bersedekah dan untuk mengembangkan usaha. Begitu ya. Tidak ada cacat, ya. Itu yang dinamakan kualitas. Jadi kalau kita kualitas hubungan kita dengan istri, gitu ya, itu juga harus ada cacat. Berarti kehidupan kita baik. Jadi bagaimana mengelola kualitas pendidikan kita, ya? Yang kata Pak Indra tadi, kalau 3 juz ya harus 3 juz. Ya, Janji layanan. Sekolah. Ya. Sehingga Islam, ya, membimbing seluruh umat manusia menuju kehidupan berkualitas, baik kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Itu Islam. Makanya dibilang Islam agama yang telah Allah sempurnakan. Jadi bukan yang sempurna, ya, tapi yang telah Allah sempurnakan buat kita. Jelas ya. Jadi agama Islam, ya. Oleh karena itu, kenapa kita pakai kualitas secara ITKF? Ya karena Islamnya itu agama yang telah disempurnakan oleh Allah. Ya. Terus dibilang di surat Ali Imran, ya, itu 110, kamu adalah umat yang terbaik dilahirkan untuk manusia. Ya. Berarti Islam sendiri itu udah TKM. Oh iya, TKM. Sebenarnya Islam sendiri udah TKM karena dia Islam itu terbaik. Karena apa? Menyuruh berbuat yang ma'ruf, ya, dan juga mencegah dari yang mungkar. Dan yang ketiga, beriman kepada Allah. Ini yang menyebabkan kenapa kita dibilang umat yang terbaik. Jadi kita selalu menyuruh yang ma'ruf, ya, begitu. Nah, sehingga saya mendefinisikan ITKF adalah sebuah alat manajemen kualitas total menyeluruh, di mana prinsip-prinsip dasar Islam telah diintegrasikan ke dalam keseluruhan desain sistem manajemen bisnis sebuah lembaga, sebuah organisasi yang insya Allah dapat menjamin bisnis terkelola dengan pasti, ya, ini saya garis bawahi, dengan pasti menuju dan dapat meraih kemenangan abadi, ya, yaitu bahagia di dunia, bahagia akhirat melalui penerapan kepada diri sendiri, tim kerja dan juga organisasi, ya, termasuk juga pendidikan, kesehatan, manufaktur, kewirausahaan dan lainnya. Jadi kira-kira kalau ada pelanggan nih, ya, manufaktur, ya,
bikin apa itu packing mesin, ya, begitu ya, packing mesin. Terus nggak ada cacatnya sama sekali. Kira-kira senang nggak? Pastinya senang dong. Nah itu dia. Jadi bukan cuma senang buat pelanggan, tapi ya kita juga harus tidak ada cacat kualitas janji, tidak ada cacat syariat Islam. Ini yang susah nih. Gimana Pak Indra? Boleh selingan sedikit Pak? Ya. Itu kita ada hadiah 3 buku itu. Ya. Boleh nggak dari beberapa slide yang Pak Ari sampaikan kita lempar ke Monggo. ya ke mana, ke audiens. Silakan jawab pertanyaan Pak Hari yang bisa tunjuk tangan dan langsung hadiahnya tunai. Tunai buku maksudnya. Silakan Pak Hari. Dari slide yang 3 tadi Mas Novan dibantu. Ini hadiahnya apa nih? Ini buku karya Dewan Pembina kita Pak Hari. Oke, ini ada 3 buku ini ya. Iya. Sebenarnya banyak buku. Oke, yang pertama. Baru 5 slide kurang lebih ya, 3 sampai 5 slide. Silakan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kemenangan abadi? Silakan. Apa yang dimaksud dengan kemenangan abadi? Boleh pakai bahasa kita aja Bari ya, nggak harus teks. Masya Allah. Biar seru, biar seru. Kalau salah nggak apa ya. Apa? Oke, saya Edi, saya mahasiswa SEDI, Angkatan berapa tuh? angkatan 2022. 2022. Jember. Jember. Udah tetangga berarti ya. Semalam yang nanya Ustaz Ali. Tadi malam ya. Silakan. Kemenangan terbesar kita adalah menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin, insyaallah. Silakan sih. Yaitu kemenangan kita adalah menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tadi pertanyaannya apa, Pak? Apa yang dimaksud dengan kemenangan abadi? Masya Allah. Meraih keridhaan Allah. Bagaimana, Pak? Belum. Sekian persen. Oke, silakan bergabung. Yang mau bergabung, silakan. Ada hadiah menarik. Apa yang dimaksud dengan kemenangan abadi? Boleh tunjuk tangan. Hadiah langsung di depan Anda. Dari yang tadi dipaparkan 3 sampai 5 slide, intinya aja apa yang dimaksud dengan kemenangan abadi. Ini masih ada di sini. Masih ada tulisannya. Ada lagi yang lain? Enggak Nggak apa-apa. Oke, nggak ada yang lain. Silakan sih. Open source ya. Open source Oke, ini, Mas. silakan. Jadi yang dimaksud kemenangan abadi, kemenangan abadi adalah bahagia di dunia dan di akhirat kelak melalui penerapan ke dalam diri sendiri, tim kerja dan organisasi, termasuk pendidikan, kesehatan, manufaktur, kewirausahaan dan lain sebagainya. Masya Allah. Nyontek ya, Bang. Ya, ini buku antum nih. Tapi terlalu panjang gitu ya. Jadi kemenangan abadi itu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Jadi kalau bahagia di dunia, untung bahagia nggak kira-kira? Bahagia, ya. Ya, laporan kita bagus, ya, bahagia. Ya. Bahagia yang disegerakan. Ya. Zero complaint. Zero komplain, bahagia. Anak kita diterima di universitas, diterima di sekolah yang bagus, bahagia. Anak kita menjadi sumber kebahagiaan, bahagia. Tapi pertanyaan selanjutnya gini, Pak. Ini sebagian mungkin ada pengelola sekolah dan sebagian besar adalah penerima jasa sekolah. Pertanyaannya, adakah sekolah atau lembaga, walaupun perusahaan internasional nih, kalau perusahaan yang zero komplain, Pak? Zero komplain ya. Jadi sebenarnya secara manajemen zero komplain itu ya, zero komplain itu bisa dilakukan. Ya. Kalau ini bisa dijawab cara melakukannya, ini bukunya mungkin ada dakwah aja.
Jawabannya ada di buku Ibnu Qayyim Ustaz. Ya, zero komplain itu terus terang bisa dilakukan ketika penyebabnya dihilangkan. Penyebab terjadinya konflik. Jadi komplain itu, saya di makalah lain ada bahwa komplain itu ada penyebabnya. Penyebab 1, penyebab 2, penyebab 3, dan penyebab terakhir yang sebagai pemicu komplain itu terjadi. Gak mungkin komplain orang langsung komplain, ya, begitu ya. Jadi kalau penyebab 1 dihilangkan, penyebab 2 ada nggak? Muncul nggak? Nggak muncul. Ya, gitu ya. Itu logika ilmiahnya. Namun ketika kita nggak bisa menghilangkan penyebab 1, ya, itu penyebab 2 muncul, ya. Habis itu penyebab 3, habis itu pemicunya apa lagi? Ya, antum kan sama dosen nggak langsung protes kan waktu itu kan? Ya, 1 dulu ya. Nah, habis itu 2, 3, ya, gitu ya. Berarti mengatasi masalah dengan masalah baru gitu. Iya, itu yang pertama. Ketika terjadi konflik. Nah, yang kedua caranya adalah ini yang lebih efektif. Mengelola supaya tidak terjadi konflik. Yaitu membuat perencanaan, analisa penyebab, analisa dampak. Kalau kita melakukan ini, kira-kira apa pengaruhnya? Jadi kalau kita nggak memenuhi janji, apa sih kira-kira pengaruhnya? APP ya? Iya, APP. Analisa persoalan potensial. Masih ingat antum ya? Jadi APP itu namanya, analisa persoalan potensial. Ya? Bukan APP ya, APP beda lagi. Baik, mau yang kedua atau nanti? Oke, ini ya selesai nanti. Jadi prinsip dasar Islam itu harus dimasukkan ke dalam, nah ini dia. Tuh. Jadi ke dalam sebuah sistem manajemen bisnis yang Islami. Jadi sehingga muncul desain sistem manajemen yang Islami dan luarannya adalah kemenangan abadi, bahagia dunia, bahagia akhirat. Gitu ya. Sehingga ketika kita memang nggak memenuhi harapan, ya, kita disuruh gimana sama Allah? Kira-kira kita tidak memenuhi harapan nih. Kita disuruh apa? Disuruh bersabar. Ya, jadi ketika bersabar, ujungnya apa? Bahagia. Benar nggak? Bersabar ya. Ketika ada musibah, ya, ketika bertobat, ujungnya apa? Bahagia. Ya. Dengan melakukan usaha Pak. Iya. Jadi bersabar bukan diam aja. Jadi ujungnya kita itu semua bahagia. Bahagia ya. Ya. Makanya orang Islam umat yang terbaik karena kita mendapat pelajaran yang ilmu yang terbaik. Baik. Jadi ini teman-teman, ini ada sekedar bangunannya ya. Jadi biasa saya kalau bikin sebuah sistem itu ada konsep bangunannya seperti ini ya, di mana saya sudah memasukkan teori-teori, konsep-konsep ETKM ya, terus ke dalam ini berasal dari ya Al-Quran yang Sunnah yang saya pahami ya, terus prinsip-prinsip dasar Islam ya, ini konsep-konsep teori ya tentang kualitas ya. Ada kalau pendidikan itu Edward siapa namanya? Edward ini ya. 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 Terus MQ, terus TKM ya, dan juga prinsip-prinsip TKM. Jadi saya melahirkan 9 prinsip-prinsip TKM. Dan ini akan diimplementasikan ke manajemen perencanaan, manajemen
operasi dan manajemen kinerja. Ini penerapannya. Semua didasarkan untuk mencari ridha Allah. Itu ya teman-teman ya. Jadi ini bangunannya. Jadi supaya kita tahu bahwa bangunannya adalah seperti itu. Apa definisinya? Ya. Jadi sebuah keadaan yang menggambarkan kondisi suatu barang atau jasa pelayanan apakah sesuai atau tidak jika dibandingkan dengan standar yang sudah dijanjikan. Jadi tadi dibilang oleh Pak Indra bahwa kalau dia standar yang dijanjikan 3 juz, mungkin ya lulusan kelas SMP atau SD ya, itu benar-benar ya sekolah tersebut harus mewujudkan itu. Jangan berkilah ketika tidak berwujud. Bilang, anak ibu sih, waduh, itu banyak yang marah itu, Pak. Ya, itu nggak bisa demikian, gitu ya. Jadi kita benar-benar berusaha dan itu sebenarnya bisa didesain, ya, sangat bisa didesain, ya. Karena Allah tidak menyulitkan umatnya. Baik, yang kedua sesuai dengan syariat Islam. Ini yang paling penting, ya. Kalau yang standar dijanjikan orang sebelah juga bisa. Tapi kalau umpamanya sesuai dengan syariat Islam, hanya orang Islamnya ya. Gitu ya. Udah bisa dapat pahala pula. Ini nikmatnya orang Islam. Sana sunatan hasanatan. Iya. Gitu ya. Baik. Terus yang kedua dikatakan bahwa semua barang dan jasa dikatakan berkualitas baik apabila memenuhi standar yang dijadikan dan standar ketentuan syariat. Tapi yang ketiga ini yang paling penting, ya. Jadi semua barang dan jasa dikatakan berkualitas baik jika tidak cacat standar janji dan tidak cacat standar syariat. Gitu ya. Jadi tidak cacat standar syariat. Kalau kita dibilang nggak boleh riba, kita jangan pakai riba, ya. Walaupun antum perlu motor untuk ke kampus, ke kantor, ke pasar, nggak boleh. Gimana antum mau hidup bahagia kalau melanggar perintah Allah? Nggak akan bahagia. Gitu ya. Berdoa supaya kantor kasih cicilan tanpa bunga, gitu ya, ya, atau nyicil kepada paman yang agak mapan, gitu. Ya, yang jelas juga kamu tanpa bunga, nyicilnya berapa? 5 tahun, paman, gitu. Insya Allah dikasih sama dia, ya. Asal kita juga tidak ada standar, ya, tidak cacat standar janji nanti sama paman, ya. Ketika harus bayar tanggal 5 ya bayar tanggal 5, jangan tanggal 6, ya. Repot itu, meskipun beda 1 hari itu. Karena janji itu harus ditepati tepat waktu. Kita gimana Pak Indra? Ya. Mau pertanyaan lagi? Ya. Pertanyaan begini Pak. Ada janji layanan. Ada janji layanan A, B, C, D misalnya. Tapi janji layanan ini saling terkait dengan income atau pendapatan yang diperoleh oleh sebuah lembaga, mau lembaga pendidikan atau perusahaan ya. Contoh misalnya, lembaga pendidikan A punya janji layanan buat fasilitas A. Namun untuk membuat fasilitas A itu perlu masukan uang tentunya, maksudnya ya, SPP lancar, uang pangkal lancar. Nah ini belum lancar nih SPP uang pangkal, sehingga sampai di akhir tahun pelajaran belum tertunaikan janji layanan fasilitas tersebut. Apakah ini bertentangan dengan ITGM? Bertentangan. Nah, bertentangan. Kenapa bertentangan? Nah, ini bagus banget ini pertanyaannya, ya. Jadi pertanyaannya adalah kenapa orang tua itu
melambatkan pembayaran SPP? Itu sebenarnya pertanyaan. Ya? Jadi ketika seseorang atau orang tua masuk ke dalam sebuah sekolah, itu kan datanya sudah dimiliki oleh sekolah, toh? Ya, kenapa orang tua kok melambatkan bayar SPP? Ada yang tahu? Di antara sebabnya, apalagi kemarin pas ini ya, pas COVID, ada yang tadinya di-root jadi dirumahkan, jadi minta keringanan anaknya di sekolah tersebut, atau pasca COVID yang tadinya usahanya bagus, ini jadi sepi Pak Hari, sehingga pasca COVID pun baru mulai merangkak lagi gitu loh, sehingga minta lagi keringanan gitu, misalnya begitu. Gimana Pak? Kalau saya melihatnya begini, ya. Jadi kalau kasus wabah COVID itu bukan domain dari IPKM ya bisa mengelola ini, karena wabah itu kan sebenarnya anugerah ya. Wabah itu sebenarnya mengelola apa itu? Wabah itu Force major. ya. Jadi force major ini kita tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Tapi wabah itu menurut Islam itu apa? Anugerah. Ya. Wabah itu anugerah. Di balik wabah pasti ada anugerah. Berarti harus sabar dong. Ya. Harus sabar dong kedua belah pihak. Iya, kedua belah pihak harus sabar. Nah, jadi kalau memang pertanyaannya kenapa sih melambat-lambatkan, bukan karena ada wabah yang atau sebuah kondisi yang ekstrim, itu mau tidak mau kita harus lihat apakah memang layanan kita itu benar-benar memenuhi janji. Ya, mulai dari yang di front line sampai yang di paling tinggi, penuhi janji nggak? Ya, dulu dibilang ada kolam renang, tapi tahu-tahu nggak ada kolam renang. Ada yang orang tua bilang sama saya, di Depok dulu ada yang janjiin sekolah pakai balapan kuda. Ternyata setelah berapa tahun nggak terjadi tuh balapan kuda. Ya. Nggak tahu kudanya kemana. Kuda poni mungkin, lebih kecil. Jadi ada hal-hal yang memang ya lembaga nggak bertanggung. Karena itu bisa jadi, makanya segala kebaikan asalnya dari Allah. Maka bersyukurlah. Segala keburukan, ya, komplain ini keburukan kan? Asalnya dari manusia, maka jangan nyalakan orang tua murid, jangan menyalahkan orang lain, ya, nggak boleh. Koreksi ke dalam. Hah? Koreksi ke dalam. Koreksi ke kita, karena hadis itu jelas sekali ya. Kebaikan dari Allah maka bersyukur, ya. Kejelekan dari diri kita sendiri nggak boleh nyalahkan orang lain. Introspeksi diri, bener nggak? Begitu. Nah ini asiknya Islam di situ. Baik, saya lanjutin ya. Kalau ngomongnya begini terus kira-kira. Sekalian implementasi. Baik, teman-teman yang semoga dirahmati Allah ya. Jadi kalau kita bicara quality management itu ada 4 kegiatan, yaitu perencanaan kualitas. Jadi sebuah kualitas saya bilang itu memang harus direncanakan, ya. Terus yang kedua, pengendalian kualitas kontrol. Jadi sebelum diserahkan kepada pelanggan atau pemakai kualitas kita itu harus dikontrol. Ya, apakah sudah memenuhi spek-spek yang dijanjikan, ya, begitu ya. Terus ada jaminan kualitas, ya. Jadi kalau kita beli laptop gitu umpamanya, ya, itu ada jaminan kualitas. Kalau 5 hari ada kerusakan boleh kembali dan saya kasih unit yang baru. Jelas ya? Itu sampai semua. Ada yang 5 hari, ada yang 7 hari, yang sebulan jarang ya, atau nggak ada ya. Gitu ya. Jadi ini penting, jaminan kualitas.
Begitu juga jaminan kualitas, umpamanya jaminan purna jual bagus. Jadi kita punya kendaraan 2 tahun dipakai masih bagus. Ada kendaraan jadi purna jualnya masih bagus, begitu ya. Sehingga ada juga kendaraan yang purna jualnya jelek. Ya, ini sebelum masuk ke barang antik tentunya ya. Terus perbaikan kualitas. Jadi kualitas ini selalu kita perbaiki. Termasuk kualitas kita dalam peribadatan kepada Allah. Ini harus kita. Gunanya kualitas manajemen itu adalah konsistensi organisasi. Jadi organisasi konsisten dalam kebijakan, ya, dalam pengambilan keputusan, dalam SOP-nya, benar-benar selalu ingin memperbaiki kualitasnya, gitu ya. Dalam konsisten dalam produknya, ya. Jadi kalau produknya ukuran 5x5 volumenya, ya, itu kali 5 volumenya. Kalau warnanya kuning, nggak ada satu titik pun warna hitam atau warna lain selain kuning. Jadi kalau ada satu titik pun warna hitam atau warna yang lain dengan kuning, itu berarti tidak konsisten produknya, gitu ya. Terus pelayanannya. Jadi kalau umpamanya bulan tua, pelayanannya merengut, gitu ya. Kalau bulan baru, tanggal 1 atau tanggal 25, dan tanggal 25, ada yang tanggal 5, gitu. Itu layanannya penuh senyum. Bukan begitu maksudnya, ya. Jadi pelayanannya benar-benar konsisten. Jadi konsisten organisasinya, konsisten produknya, konsisten layanannya, ya. Ya, bukan kantong tebal abang disayang, kantong kering abang ditendang. Bukan itu. Itu bukan quality management itu, ya. Itu jelas. Baik. Jadi quality management itu menjaga konsistensi produk, layanan, dan organisasi dalam mengeluarkan produk dan dalam memberikan layanan. Konsisten, berat loh kata konsisten ya, nggak sembarangan. Istiqomah. Sulit. Soalnya ada juga ustadz yang membedakan antara konsisten dengan istiqomah. Meskipun yang satu bahasa Arab, yang satu bahasa Inggris, tapi ternyata perbedaannya beda. Ya, kata ustadz itu. Ya. Baik, ini Islamic Quality Management. Ya, kalau tadi konsisten dalam mencapai standar yang dijadikan. Ya. Jadi ini kalau Islami itu ya konsisten secara syariat Islam. Jadi kalau ada kata I-nya, Islamic Quality Management, di samping standar janjinya terpenuhi, namun standar syariat juga terpenuhi. Tidak ada cacat janji, tidak ada cacat standar syariat. Begitu ya. Kalau IM saja itu standar layanan saja, standar produk saja, ya. Ya. Meskipun mereka memproduknya pakai bunga, itu dianggap berkualitas. Kalau kita itu nggak akan dianggap berkualitas, gitu ya. Jadi kalau kita pakai motor, ya, hasil kredit yang berasuransi berbunga, itu kita berarti hidupnya belum berkualitas, ya. Berkualitas Islam, ya. Mudah-mudahan yang masih ada segera dipertimbangkan, ya, untuk segera menghilangkan itu, karena nikmatnya minta ampun hasilnya, ya. Jadi nikmatnya benar-benar sebuah kenikmatan, ya. Jadi kami sendiri sudah mengalami itu, sehingga ya kenikmatannya berbeda, begitu ya. Terus Islamic Total Management, nah ini dia. Kalau saya bacakan, ya, sistem manajemen yang didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip dasar Islam pada seluruh aspek manajemen perencanaan,
manajemen implementasi dan manajemen kinerja dari lembaga atau perusahaan atau organisasi agar terbentuk budaya kerja Islamiyah. Begitu ya. Jadi ujungnya adalah budaya kerja Islamiyah. Tapi di sini saya melihat agak diselewengkan tuh. Jadi akhwat Ustaz laporan terlambat. Qadarullah gitu. Ya, masa yang jelek-jelek dinisbatkan kepada qadarullah. Ya, memang qadarullah jelas ya. Tapi kan tadi dibilang segala kebaikan asalnya dari Allah. Ya, laporan terlambat jelek kan? Ya. Gitu ya. Nggak nyaur utang jelek ya. Ya, qadarullah. Ustaz, nggak mampu saya. Ya Allah, ini nggak boleh begitu. Ya? Karena apa? Karena yang baik asalnya dari Allah. Masa yang buruk dinisbatkan atau ditujukan kepada Allah. Nggak adil kita, dolim kita di situ. Bisa jadi. Nah, saya nggak tahu nanti tanya Ustaz yang begitu. Ya. Tapi menurut saya karena hadisnya tadi bilang yang baik-baik, segala kebaikan asalnya dari Allah, maka bersyukurlah. Udah jelas itu. Segala kejelekan ya asalnya dari kesalahan diri kita sendiri, maka jangan menyalahkan orang lain. Ya? Habis anak saya sakit dengan laporannya nggak selesai loh. Masalahnya kenapa anak antum sakit hubungannya dengan laporan apa? Nggak ada hubungannya. Jahat benar ya. Tapi memang nggak ada hubungannya. Disertasi lagi. Skripsi nggak selesai. Ada hubungan. Permasalahannya kenapa sih anak kita sakit? Itu permasalahan yang harus diselesaikan. Ya, begitu ya. Baik, jadi budaya kerja Islamiyah dan komitmen pegawai tinggi untuk memelihara standar tertinggi dalam menghasilkan produk, dalam menghasilkan jasa layanan yang bermutu tinggi, ya, melalui kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan dalam rangka untuk meraih ridho Allah secara konsisten. Berat nggak? Berat ini. Nih, antum bisa jadi tesis lah. Ingat dulu nih. Kemarin ada orang UIK telepon saya, ya, WA saya bahwa Pari bisa nggak ITKM-nya dia mau disertasi begitu. Monggo ya. ITKM juga membuat iklim dan adab kerja Islamiyah yang permanen. Melalui perbaikan secara terus-menerus kemampuan lembaga dan pegawai dalam menghasilkan produk jasa layanan bermutu tinggi yang berdampak pada kepuasan dan loyalitas pelanggannya serta untuk meraih ridho Allah secara konsisten. Jadi di sini yang dikejar adalah budaya kerja Islamiyah dan iklim atau adab kerja yang permanen secara ini nggak sembarangan. Nah, sehingga saya punya kerangka kerja seperti ini dia. Ya, ITKM ada 9 prinsip, ya, 9 prinsip ITKM. Ini diterapkan kepada manajemen kinerja, manajemen strategi, dan manajemen implementasi. Ini semuanya untuk diri sendiri, untuk organisasi, dan untuk tim kerja. Jadi tujuan bisnis harus dikelola masuk ke dalam sebuah sistem ini, ya, insya Allah, ya, dengan pasti menuju ke kemenangan abadi. Jelas ya teman-teman, yang semoga dirahmati Allah. Ini ada 9 prinsip, ya, saya cepat aja. Ya, nanti ada contohnya. Jadi ada 9 prinsip ITKM, ya, ini dia. Jadi yang satu harus berorientasi kepada kemenangan abadi. Yang kedua, ya, fokus sukses pelanggan. Jadi kalau pendidikan pelanggannya siapa? Ya siswa dan orang tua. Jadi apalagi pendidikan abad 21
itu student center. Jadi berfokus kepada sukses siswa. Jadi bukan sukses guru ya, tapi sukses siswa. Bukan sukses yayasan, namun sukses siswa. Karena apa? Ketika siswa sukses, yayasan pasti sukses, dan guru pasti sukses, dan sekolah pasti sukses. Benar nggak kira-kira? Tapi kalau sekolahnya yang sukses, belum tentu siswanya sukses. Paham ya? Jadi makanya pembelajaran abad 21 itu karakteristiknya adalah bagaimana berfokus pada kesuksesan siswa. Jadi apapun metode yang dilakukan itu buat sukses siswa, bukan sukses. Kemarin saya melatih guru guru kimia di asrama, ya. Dia paling senang sama anak yang nurut katanya. Terus dia bilang, kenapa? Karena mempermudah pekerjaan. Nggak mau repot katanya. Ya, ini keliru total ini. Yang namanya anak-anak memang merepotkan. Jadi kalau bukan anak-anak, ya itu pastinya tidak merepotkan. Ini yang dimaksud anak SD, SMP atau SMA? Iya, anak SMP sampai SMA, SD juga pasti merepotkan. Anak SMA merepotkan, dan anak SMA di belakang. Hah? Mana anak SMA? Ya kadang-kadang merepotkan, ada buang sampah dilempar. Terus, kan gitu. Anak SMA enggak tuh? Penataan baju. Itu penataan baju, ya. Jadi ada sampah ke tempat sampah dilempar. Padahal buat latihan kayak basket kan ya. Dilempar lagi. Ada 3 orang, 2-nya masuk, satunya nggak masuk, terus jangan dia. Ditegur, marah dia. Ya. Terus yang negur, ya gurunya negur, nggak sabar karena dia melakukan kesalahan. Ya, kalau umumnya dipukul kan masalah itu. Ya. Nah ini dia. Ya. Jadi anak-anak pasti merepotkan. Apalagi kalau udah tanggal agak tua gitu ya. Gitu ya. Anak-anak semua di rumah sakit gitu ya. Di asrama begitu Pak. Udah makin kacau itu. Nah, sehingga mau tidak mau kita memang harus punya ilmu dan punya kehendak bagaimana mensukseskan siswa kita. Bagaimana mensukseskan orang tua siswa. Gitu. Jadi kalau fokusnya kita ke situ, insya Allah kita nggak akan kita nggak akan merasa sakit hati, ya. Sabar aja pada ketukan pertama, begitu ya. Baik, ini ada kepemimpinan, penguatan kapasitas pegawai. Ini kalau diterangkan sebenarnya bisa 2 semester. Iya betul. Makanya kita mau pancing Pak. Ya, pancing sudah. Iya, pancing pakai hadiah lagi. Ya, monggo. Iya, silakan. Yang hadir di sini ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan. Jadi kalau saya nggak bisa jawab, baru dikasih hadiah. Oh gitu ya. Oke. Gimana? Kita cari pertanyaan yang menjawab Pak Hari ini. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan? Sebagai orang tua peserta didik, orang tua murid, ada? Atau kita yang tanya lagi? Lanjut, silakan Pak Hari. Lanjut. Jadi saya yang tanya lagi ya. Ini banyak yang rajin tadi ya. Islamic quality itu artinya apa? Ada 6 kata ya. 6 kata Pak. 6 kata ya. IQM berarti Islamic Quality. Jadi apa yang dimaksud? Apa sih sebenarnya pengertian quality secara Islami? Ya, Islamic quality. Jadi kalau ada kata manajemennya itu harus di deliver secara konsisten. Terus, monggo.
6 kata. Masya Allah. Ya, udah masuk Bu. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba menjawab ya Pak. Islamic quality itu adalah apa kata ya? Gak apa-apa, lebih juga tuh. Lebih dikit nggak apa-apa ya Pak ya. Jadi kualitas yang tidak cacat janji dan tidak cacat syariat Islam. Masya Allah. Mas Opal, silakan Mas Opal. Ini Baik, terima kasih ya. Jadi Islamic quality itu adalah sesuatu atau produk atau layanan ya yang tidak cacat standar janji dan tidak cacat standar syariat Islam. Ini loh. Itu definisi dari saya ya, bukan dari buku ya. Bapak juga bisa jadi buku. Lagi dibikin ya, insya Allah. Jadi seperti itu, bagus sekali ya. Jadi kalau cacat syariat itu tidak Islamic quality ya, itu quality yang biasa-biasa saja ya, itu gak istimewa, nggak bisa menuju kebahagiaan hanya di dunia kualitas keberat-beratan. Tapi di dunia itu sebenarnya kebahagiaan bukan harta benda ya, bukan. Karena Ibnu Taimiyah rahimahullah ya bilang begini, di dunia itu ada sebuah surga. Barang siapa yang tidak menikmati surga di dunia, dia nggak bakalan dapat ke surga akhirat. Apa itu surga di dunia? Ketaatan kepada Allah. Jadi orang yang riba pasti nggak bahagia. Kenapa? Karena nggak taat sama Allah. Jelas kan? Banyak utangnya juga. Iya. Yang suka berbohong, ya pasti nggak bahagia. Karena apa? Nggak boleh kita dilarang berdusta. Yang sombong pasti nggak akan bahagia. Gitu ya? Karena apa? Kesombongan hanya milik Allah. Jelas begitu semuanya. Nggak ada yang nggak jelas. Gimana Pak Ibra? Betul. Jadi harus banyak introspeksi ke dalam. Jadi ini agak ilmiah banget ya. Di forum ini nggak begitu pas mungkin ya. Tapi kalau nanti forum diskusi yang ilmiah ya, yang lebih agak apa ya, agak lebih formal mungkin ya. Jadi di sini adalah bagaimana ketiga, ini contoh aja ya. Jadi nanti setiap prinsip itu ada pengertiannya apa. Seperti prinsip pertama ya, apa? Ya berorientasi kepada kemenangan abadi tadi ya. Kalau nggak salah ya. Ya berorientasi pada kemenangan abadi. Jadi prinsip pertama ya, atau yang kedua aja ya. Yang kedua kesuksesan pelanggan. Jadi pengelolaan kualitas difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dan melebihi harapan pelanggan serta untuk meraih ridho Allah. Itu pengertiannya. Jadi ketika kita memberikan layanan, memberikan produk dan juga memberikan janji-janji, itu benar-benar digunakan untuk apa? Ya, untuk memenuhi kebutuhan dan melebihi harapan. Jadi begini, dalam piramida kepuasan pelanggan itu yang namanya no complaint itu kalau umpamanya memenuhi kebutuhan. Tapi kalau mau loyal itu memenuhi harapan. Kalau mau loyalitasnya tinggi lagi melebihi harapan. Ini kalau ini sebenarnya saya punya makalahnya ya, punya bagan ya. Jadi kalau memenuhi kebutuhan ya dari pelanggan itu mencegah komplain. Begitu ya? Tingkat dasar. Ya. Jadi kalau umpamanya
kebutuhannya 3 juz ya, dan itu sesuai janji ya, kita penuhi ya, itu apa? Tidak ada komplain. Berarti kalau komplain dia yang salah pasti ya, Si pelanggannya. pelanggannya yang salah, orang tuanya yang salah sama muridnya ya. Mungkin nggak salah Pak, cari perhatiannya. Ya, cari perhatian mungkin karena di lainnya ada bolongnya. Di pelayanan lainnya ada bolongnya. Terus ya, kalau dia memenuhi harapan, itu baru namanya membuat loyalitas, begitu ya. Jadi membuat loyalitas, melampaui lagi, lebih loyal lagi. Militan gitu ya. Melampaui dari harapan. Jadi tahu-tahu ya, karena melihat potensinya bagus, janji kita 3 juz ya, SD. Tapi karena canggih banget ini anak 30 apa ya, akademiknya bagus juga. Itu gimana kira-kira? Ya? Lebih. Oh, itu terbang tinggi banget itu. Baik, begitu ya. Dan ukurannya ada. Jadi nanti insya Allah makalahnya saya kasih ke panitia ya, sehingga ini masih 1 jam lagi ya. Sama tanya jawab Pak. Sama tanya jawab ya. Ya, poin-poin ininya ya Pak. Baik. Jadi tadi ITKM akan diterapkan kepada diri sendiri, akan diterapkan kepada tim kerja, akan diterapkan kepada organisasi, dan melalui manajemen perencanaan, manajemen implementasi, dan manajemen kinerja. Jadi oleh karena itu ya teman-teman ya, kepada diri sendiri ya, itu dalam manajemen ini kita membuat ya rencana ya, semua amanah minimal 4 jenis amanah ya. Jadi kita itu minimal sebenarnya 4 jenis amanah. Bawalah dirimu dan keluargamu menjauhi api neraka. Ya, tapi dalam hal itu ada 4 jenis. Ya, itu menurut saya ya. Soalnya kalau menurut yang saya tidak tahu nanti salah saya. Jadi yang pertama, amanah ketika kita menjadi suami. Begitu ya. Itu amanah ya. Ya. Yang kedua, amanah ketika bekerja. Gitu ya. Ini amanah bekerja. Kaitannya nafkah. Ya. Bekerja dan sebagai pegawai. Jadi amanah kita sebagai pegawai. Kalau dia pengusaha, amanah sebagai pengusaha. Dia harus memakmurkan pegawainya, loh. Benar nggak? Jadi amanah untuk apa lagi? Berkehidupan sosial, bermasyarakat. Ya, kalau antum memang ketua DKM, ya ada amanah ketua DKM, gitu ya. Jadi ada amanah sebagai kepala rumah tangga, kalau istri sebagai istri itu amanah. Kalau pegawai sebagai pegawai, terus berkehidupan bermasyarakat, ya, bersosial, ya. Dan amanah kita juga untuk orang tua gimana? Ya. Yang mana juga? Harus seimbang. Ini harus seimbang semuanya. Harus ITKM ini. Jadi ini harus direncanakan semua. Jadi jangan sampai nggak direncanakan ini. Kalau berat sebelah gimana? Hah? Sukses di luar nggak sukses di dalam misalnya. Ya. Atau sebaliknya ya. Ya, harusnya semuanya sukses. Nah, semua sukses. Makanya pilihlah yang kuat dan aman. Nah, itu Nabi Musa ya. Jadi pilihlah dia ayah karena dia seorang yang dapat dipercaya dan kuat ya. Ketika limbah sumur itu. Baik. Jadi di situ teman-teman yang semoga dirahmati Allah ya. Terus manajemen implementasikan adalah amanah harus dilakukan secara ikhlas
ittiba dan profesional untuk meraih ridho Allah dengan tujuan-tujuan kebaikan di dunia. Ya, ya. Kalau meraih ridho Allah, ya nanti dapat di akhirat juga pastinya. Ya. Jadi tujuannya kebaikan di dunia. Ya, tapi fungsinya, ya, jadi tujuan-tujuan yang ditetapkan di dunia itu harus diraih. Enggak lah, saya mau tujuan akhirat aja, nggak boleh. Kita ada amanah soalnya. Akhirnya melakukan zikir, rezeki turun dari langit gitu. Itu sudah. Zikir ya. Baik. Jadi ini ya. Jadi ini agak berat yang ini ya. Saya tidak menjelaskan. Terus manajemen implementasinya untuk diri sendiri, ya. Ya. Manajemen kinerjanya itu yang tadi saya katakan. Baik, saya rasa itu untuk menginstall ya ITKM pada diri sendiri. Ini bisa dibaca nanti pada tim kerja ya. Jadi TK ini maksudnya tim kerja ya. Jadi tim kerja yang dipilih dari anggota yang amanah. Jadi kantor kalau ada tim kerja itu harus dipilih dari tim kerja anggota yang amanah, ikhlas, kompeten ya dalam bidangnya untuk meraih ridho Allah dan tujuan-tujuan dari ya tim kerja tersebut. Ini dia. Jadi di manajemen perencanaan pertama harus memilih tim kerja. Terus yang kedua, kalau manajemen implementasi apa? Tim kerja bekerja secara efektif, ikhlas, ittiba, profesional untuk meraih dan mencapai tujuan-tujuan dari tim kerja. Terus kalau kinerjanya apa? Dimudahkan mencapai tujuan tim kerja dengan ridho. Ini memang berat nih, agak goib ini. Gimana Pak Indra? Pertanyaannya begini Pak. Kalau di lembaga sukses meramu tim kerja dengan tujuan-tujuan lembaga itu bisa nih. Nah di internal misalnya kembali ke rumah ini dalilnya yang hadis Anzolah kalau dekat Rasulullah tambah iman. Berarti kalau di tengah-tengah keluarga aku pengen makin habis imannya gitu, makin tipis sehingga mengklaim munafik. Nah ketika di rumah misalnya di luar manajer, di rumah susah bikin kompak, susah bikin ya intinya tadi itulah mungkin terlihat kayak nggak ada kebahagiaan jalan masing-masing. Nah itu gimana Pak Ari? Apa ITKM yang tadi untuk di apa tadi di rumah tangga secara pribadi belum jalan gimana? Yang pasti seperti itu. Di kenapa belum jalan? Nah kenapa? Jadi karena pemahaman terhadap tujuan itu nggak sama. Jadi kalau pemahaman terhadap tujuan hidup sama, ya, tujuan berumah tangga sama, ya, dan juga harmonis dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan, itu nggak akan ada pertentangan. Kata kuncinya bersama persepsi. Iya. Gitu ya. Jadi harus sama. Tapi ketika tidak sama, nggak mungkin memang menyamakan semuanya. Ya. Nah, di situ ada yang namanya analisa kompromi. Ya. Jadi analisa kompromi itu, ya. Jadi dalam negosiasi itu namanya win-win solution. Jadi win-win solution itu bukan berarti harus di sini 50%, di sini 50%. Keliru itu. Itu bukan win-win solution. Itu dibagi dua. Jadi kalau win-win solution itu tidak dibagi dua. Ada yang mungkin orang merasa 15 sudah cukup dia. Udah cukup 15. Ya. Bapak berapa? Ya. 85. Ya karena dia pemilik modal. Ya. Jadi kalau harus sama, itu nggak logik malah, ya, nggak masuk akal. Gitu Pak Indra ya. Ya, artinya harus ditempatkan pada tempatnya. Iya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Topi ditaruh di atas.
Kalau ditaruh di kaki nggak adil tuh. Berarti sama ya? Atau Ya, begitu ya. Itu yang namanya juga hikmah. kalau nggak sama muncul apa? Ya. Wine. Ya, Putih beliung ya. angin puting beliung. Jadi kalau umpamanya antum tiap hari di rumah tangga angin puting beliung, berarti memang itu ada ketidak. Ya, antum sebagai kepala keluarga tidak. Ya, saya bukan ahli kepala keluarga soalnya ya. Atau ahli politik. Janganlah. Baik, kita terusin jalan ya. Tapi ketika ada percekcokan, ya, apapun pegawai dengan pegawai, ya, departemen dengan departemen, unit kerja dengan unit kerja, itu karena nggak paham tujuan, paham ya? Jadi nggak paham visi misi tujuan organisasi itu pasti, ya, karena seorang pegawai atau seorang pengusaha sekalipun itu semua ingin menyelamatkan bagaimana jalan menuju pencapaian tujuan. Seperti kita akan menyelamatkan jalan menuju tujuan, ya, bukan karena ego kita, bukan, tapi karena kita ingin mencapai tujuan, bahagia dunia, bahagia akhirat, gitu ya. Makanya Rasulullah pernah marah juga sama istri-istrinya ya, ketika berebut ghanimah. Begitu ya, jelas itu ya. Nah, itu nanti Ustaz ajar yang menerangkan ya, saya bukan Ustaz. Baik, terus menginstal ETKM pada diri sendiri ya, pada tim kerja, pada organisasi. Nah, ini dia ilmunya di sini. Pada diri sendiri kita menjadi pembelajar sejati, ya, apa? Ilmu agama, ilmu yang bermanfaat bagi profesi kita. Begitu ya. Jadi bagi diri sendiri kita menjadi pembelajar sejati. Tahu nggak pembelajar sejati, Pak Indra? Ya, belajar sejati. Jadi pembelajar sejati itu bahasa Inggrisnya apa? Ya, long life learning kalau nggak salah. Ya, jadi long life learning. Ya, jadi pembelajar sejati, long life learning. Minal mahdi ilallah. Gitu. Itu bahasa Arabnya. Ya kerasin sedikit ya. Kerasin sedikit. Oh, minal mahdi ilallah. Dari perut ibu kita sampai yang Ya dari lahir sampai hayat di kandung badan. Jadi itu pembelajar sejati. Belajar apa? Ilmu agama yang paling utama. Ya, habis itu ilmu yang bermanfaat untuk profesi kita. Kalau profesi kita pelajar, ya belajar ilmu sebagai siswa, sebagai pelajar. Kalau antum sebagai kameramen, ya belajar ilmu kameramen ya sesungguhnya, begitu ya. Sehingga bisa menjadi kameramen yang Islami. Ya. Kalau Islami kameramennya lain ya, objeknya lain. Ya. Kayak kita ini objeknya bagus ya. Nah, begitu ya. Islamik pastinya. Ya. Kalau tur lain nggak salah ya. Gitu ya. Makanya antum nanti kalau Islamik ya nggak mau tur yang lain gitu ya. Ya. Baik. Yang ketiga, yang kedua, tim kerja. Jadi efektif ya. Tim kerja mencapai tujuan bersama. Jadi ketika ITKM itu ditempatkan dengan cara membuat manajemen perencanaan, manajemen implementasi, dan manajemen apa ini? Kinerja, MPMIMK, ya. MPMIMK. Jadi di dunia ini manajemennya saya bedakan jadi 3 aja, ya. MPMIMK. Ya. Jadi ketika kita merencanakan sholat, ya, kita harus berwudu, kita harus berniat dengan benar, kita harus berpakaian yang suci, ya. Kita juga pakaian yang suci bukan berarti mahal, bagus, tapi suci itu juga terbalik, pakaian terbalik.
secara tidak hasil korupsi. Oh iya. Ya. Nah, itu syariat Islam. ETKM. Jadi kalau kita pakai pakaian untuk sholat hasil korupsi, itu nggak dapat. Itu bukan ETKM itu. Gimana? Nggak ada i-nya. Nggak ada I-nya itu, ya. Jadi dia hanya TKM aja tuh, gitu ya. Jadi wudunya wudu sifat Nabi. Jadi kalau wudu sifat yang lain, itu bukan TKM itu. Terus manajemen implementasinya apa? Sejak mulai takbir sampai salam harus ittiba. Jadi sesuai dengan sifat sholat. Nah, jadi kalau nggak dapat, ya nggak dapat, ya TK dan TM. Tahu nggak TK dan TM? TK itu tidak keji dan tidak muka. Tujuan dari sholat. Tujuan dari sholat mencegah TK dan Keji dan muka. nah, tidak muka. Jelas ya teman-teman ya. Jadi organisasi. Jadi ITKM kalau diterapkan di Indonesia seluruh proses bisnis dalam terus manajemen pengambilan keputusan, long term goal bisnis sustainability. Ini agak berat diterangkan di sini ya. Tapi jadi ketika kita berusaha, umpamanya Pak Indra ini dulu ya. Saya tahu 2010 kalau nggak salah. Ya. Itu IHBS muridnya itu 60-an, nggak sampai 60, gitu ya. Terus sekarang kelihatannya hampir 2000. 1.800. Hampir 2000 lah. Bagi teman 200 gampang. Iya, boleh lah. Jadi sudah hampir 2000. Ya? Ini kan luar biasa, berkat rahmat Allah. Ya dan pertolongan Allah bisa sampai 1.800. Jadi Dan dibantu juga sama itunya. jadi Sama alhamdulillah konsultannya. dulu saya konsultan di sana ya 2 periode. 2 menit. Tapi bukan 10 tahun ya periode. Baik, jadi teman-teman yang semoga dirahmati Allah ya. Jadi pokoknya kalau kita organisasi itu benar-benar seluruh proses bisnisnya manajemen pengambilan keputusan. Jadi suatu saat kami dari Bintang Pelajar itu mau mendatangkan seorang kepala sekolah dari Padang ya, dari Padang untuk ikut BPNC. Ya, BPNC itu apa itu? Bintang Pelajar BP Islamic competition lah ya, gitu-gitu lah ya, science and mathematics. Ya. Terus ibu itu bilang, aduh, saya nggak ada yang ini, karena akhwat ya nggak boleh lah kita. Ya, sehingga apa yang terjadi? Putranya, suaminya kebetulan nggak bisa, tapi putranya yang laki-laki menemani dia. Sehingga tiket pesawatnya dua-duanya kita tanggung. Ya, apa yang terjadi? Luar biasa kita. Kita sekarang ada di 35 provinsi. Ya, online dan offline-nya. Gitu ya. Pernah punya siswa 16.000. Siswa 16.000 ya. Gitu ya. Jadi siswa 16.000 dan 10 kota di luar negeri. Ya. Di Arab ada 3 kalau tidak salah. Ya. Dan di Belanda ada 2 ya. Di Bangkok ya ada 8 waktu itu. Sekolah Indonesia Bangkok itu pesan sama kita. Ya, di Bangkok. Boleh ada pertanyaan terakhir Pak? Hah? 3 menit lagi boleh ada pertanyaan terakhir. Boleh, ada pertanyaan silakan. Mungkin atau dari Pak Hari. Nah, 1 buku lagi ya. Silakan 1 slide lagi. Silakan. Ya, masih ada 1 buku lagi. Sebutkan 3 prinsip dari 9 prinsip
Ya, ini bukan soal analisis ini, soal hafalan ini. Kalau tadi semua soal analisis tuh bagus ya. Jawab kadang-kadang. Boleh jawab. Boleh jawab. Ya, 3 prinsip dari 9 prinsip IPKN. Silakan Pak Bu, Ibu yang di belakang boleh. Ibu, mangga. Dia yang di belakang kameramen maksudnya. Silakan Ibu. Ya, kurang lebih. Ya, Anda mau diskusi? Oh boleh. Bisa jawab lagi? Mungkin dari IG ada yang bisa menjawab juga Pak Ari. Ini live IG sudah di-share. Diperhatikan aja Mas Novel ya nanti ya. Kalau ada yang jawab kita coba komunikasi. Jadi sebenarnya gini, saya Silakan. mahasiswa ini, saya juga Masih aktif ya? masih aktif punya lembaga Al-Qur'an Center. Fokusnya ini mau bimbingan belajar bahasa Arab dan tafsir. Baik. Dan saya juga punya TPQ Robani di rumahnya Coach Afif itu. Ya. Nah, ini menjadi pertanyaan saya gini, apa namanya? Dalam manajemen ini ya, saya kan lulusan SMA negeri ini ya. Dan teman-teman kebanyakan kan di situ SDM-nya anak pondok. Anak pondok ya. Kadang-kadang susah dalam manajemen gitu. Kadang-kadang kita harus step by step hal kecil sedikit-sedikit. Ya. Perlu ini ya di-upgrade lah. Win-win solusinya gimana gitu kalau kita bekerja sama dengan yang seperti itu, SDM menurut kita itu belum terpenuhi ya. Jazakumullah khairan. Jadi pertanyaan beliau persis kayak di webinar kita Pak Ari. Ya webinar Pak Ari. Jadi beliau bidangnya adalah mengurus beberapa lembaga di Jember ya, di antara lembaganya Ustaz Syafiq. Rata-rata tim yang mengelola ini lulusan pondok, kan perlu di-upgrade ilmu manajemennya begitu. Kebanyakan qadarullah sama wallahu alam mungkin banyakan gitu. Iya. Terus apalagi kalau misalkan dinasihati, kan biasanya ngotot-ngototan ya. Gitu. Main dalil jadinya ngadu daging gitu ya. Kita di ilmu dunia belajar organisasi begini, kemudian beliau yang dari pondok, ngapain gini, nggak penting kayak gini-gini. Nah, bahasanya nggak penting Begitu. Ya. Itu solusinya gimana Pak Ali? Kan ya nanti aja berjalan sesuai takdir Allah aja. Begitu ya. Ya, Dalilnya itu ya iman kepada takdir. Gitu. Gimana Pak Ali? Bagus. Begini, ini pertanyaan yang umum ya, dari hampir semua orang pondok nanyanya begini, ya. Bahkan ya ilmu manajemen dianggap Hizbullah. Oh ya. Ya, kami di Kediri ketemu besar ya sekolah-sekolah asesi, di antaranya dikatakan bahwa manajemen itu mohon maaf ya ilmu kafir, nggak usah pakai manajemen itu Pak. Iya. Silakan Pak Ali. Padahal ya sekarang saya tanya ya manajemen kinerja ya, ya. Kira-kira dikasih tahu nggak siapa orang yang berhak di surga? Dikasih tahu kan? Ya itu manajemen kinerja. Kinerjanya dikasih tahu. Kalau orang kinerjanya di dunia begini, ya dengan mendapatkan ridho Allah dia masuk surga. Tapi kalau kinerjanya begini, dia nggak bakalan masuk surga. Kinerjanya kafir, ya nggak masuk surga. Itu pasti. Jadi itu sekarang saya tanya, malaikat apa itu yang meniup sangkakala itu trompetnya masih dipegang atau sudah di mulut? Sudah di mulut. Ya. Benar kan? Betul. Ya, tunggu instruksi. Ya. Jadi artinya nggak mau terlambat dia. Begitu tak? Itu manajemen perencanaan nggak? Iya. Pasti itu. Itu bagian dari Ya. Ya. Jadi musim haji berubah-ubah, musim sholat id berubah-ubah. Itu perencanaan nggak? Kenapa berubah-ubah? Wallahu a'lam. Ya, itu perencanaan. Itu mengajarkan kita bagaimana kita merencanakan sesuatu
yang memang dinamik begitu. Itu kalau ilmunya manajemen saya melihatnya begitu. Ya, ini manajemen yang udah belajar agama tentunya. Ya. Susah ya gitu. Ya. Jadi memang ya. Jadi ketika seorang yang biasa di pondok meremehkan manajemen, ya, sebenarnya dia meremehkan dirinya sendiri. Ya. Dia meremehkan, kalau boleh saya ngomong agak keras, ya sunatullah. Ya kenapa anak lahir harus 9 bulan? Perencanaan. Diajarin kita bikin perencanaan itu. Popoknya kapan dibeli ya. Jadi kalau mamanya 40 hari ditiupkan roh, katanya begitu tau? Ya, itu perencanaan, men. Oh, jangan. Itu perencanaan. Itu jadi Allah udah ngajarin ya Pak. Itu Allah ngajarin. Manajemen jadi. Ya, itu ilmu manajemen. Ya, coba langsung tanpa jenubrut saja. Bingung nggak tuh? Bingung kan tuh? Ya, bilang sama Ustadz yang begitu gitu. Ya, Undang-undang beliau. Eh? Bisa minta nomor beliau nanti. Siap. Kita seminar kita saya bilang sama Ustadznya, ini nggak benar. Ya, jadi manajemen itu bukan ya, bukan ilmu kafir. Ilmu kita yang diambil mereka. diakui mereka. Paham ya? Ya, manajemen itu terdiri dari 2 kata, keteraturan dan perbaikan. Perbaiki. Ya, apa itu keteraturan? Kita sholat teratur. Tapi kalau bacaannya nggak baik, itu nggak ada manajemen. Paham? Ya, kalau gerakannya nggak tumanina, itu nggak ada manajemen. Paham? Bilang sama Ustaznya begitu. Ini kata Pak Hari, Pak Ustaz. Nanti dia telepon saya. Karena di bawah saya semua Ustaz sebenarnya ya. Sampai lulusan dari Kairo, lulusan dari ini Madinah ya. S2, S berapa juga ada ya. Tapi kalau kita ngobrol, ya ngobrolnya ya manajemen. Bukan ilmu baru bagi kita, bukan. Islam ya. Bagi Islam, semua manajemen ya. Nampaknya mau ada yang disampaikan lagi Pak. Masih ada unek-unek, silakan. Tadi apa lupa sama dia? Yang menganggap nggak penting nanti sudah ya. Nah, nggak penting, Nggak ini juga nggak penting. Nah. Terus yang ini apa namanya? Kalau manajemen kan nanti otomatis kayak ke suatu kelompok kan. Misalkan ada lembaga A, nanti jadi berkelompok-kelompok gitu. Terus ini jadi nggak enak. Janganlah pribadi aja dah. Iya, personal aja. Ya, maksudnya B aja kalau di rumah nggak enak. Nggak usah sebut merek. Jadi perbuatannya saja, gitu kan begitu. Contohnya apa? Misalnya nanti kita yang lain aja nanti pengen personal aja dah. Iya. Biasanya tuh kayak lo terkait dengan customer, biasanya tuh selalu menuntut hasil dan hasil gitu kan ya. Oh iya, betul. Nah, sedangkan kita sendiri sebagai penyelenggara udah berikan yang maksimal. Iya. Terus gimana begitu misalkan mendapatkan ini masuk materi aja ya. Kompromistisnya gimana gitu ya? Silakan Mari. Jadi gini, jadi semua pelanggan, semua orang tua, semua siswa itu kalau nggak dibuat standar, itu maunya ke langit yang ke-7 gitu ya. Jadi umpamanya antum pelayanan rumah sakit, ya, padahal jelas, ya, undang-undang mengatakan obat racikan itu paling lambat kalau nggak salah 15 menit. Obat langsung kalau nggak salah paling lama 5 menit. Ya, gitu ya. Obat yang langsung nggak diracik. Nah, kita ngasih obat racikan 10 menit, masih dibilang lama. Gitu. Kenapa dibilang lama? Karena dia buru-buru. Begitu ya. Kalau dia nggak buru-buru,
Makanya pelayanan itu harus ada standarnya. Dan standarnya itu harus diketahui oleh penerima pelayanan. Itu permasalahannya. Ya? Ya? Benar menurut antum, antum sudah melayani dengan segenap jiwa raga. Ya? Itu kan menurut standar antum. Tapi penerima pelayanan antum tahu nggak itu? Kan nggak tahu. Karena apa? Hasilnya terbukti, ya, nggak dapat segenap jiwa dan raga, gitu, ya, nggak sesuai harapan. Jadi ketika ditanya tunggu dulu ya di situ, itu nggak benar. Jadi sebuah pelayanan yang loyalitas pelayanan itu memberikan, mendahulukan kemendesakan. Jadi setiap orang itu harus mendesak untuk dilayani. Ya, apapun kegiatan kita. Jadi orang itu perlu dinomorsatukan. Jadi kalau antum bilang tunggu ya di sana, tunggu di situ, wah, ya, antum tahu-tahu cuma baca koran gitu. Saya pernah ya di daerah Papua, ya, saya gebrak mejanya dokter. Saya udah ada di ruang pemeriksaan, dia nggak keluar, ya, dia nggak masuk. Ketika saya lihat, ya, ini udah malaria mungkin ya. Ya. Saya lihat dia baca koran, sore-sore lagi. Saya gebrak nanya, dua, Pak kok begini ya? Ini masa lalu ya, sebenarnya nggak boleh juga kalau begitu ya. Harus sabar ya, pada ketukan pertama. Itu dulu belum ngaji lah ya. Ya, tapi dia terkejut langsung. Ya Pak, baik Pak, ya. Ya, waktu itu ya masih agak tinggi juga lah jabatan gitu ya. Jadi gebrak meja dokter masih panas gitu. Ya, ayo langsung dokternya dulu, baik Pak, baik Pak. Ya, ini fakta ini. Yang main persepsinya di mana itu Pak? Hah? Ya itu tadi, yang ini udah merasa segenap jiwa. Ya itu, karena nggak ada kesepakatan tentang standar layanan, standar janji, standar kualitas. Ya, sekarang kalau dicek standar layanannya bagaimana? Itu sudah tadi. Iya, di situ sebenarnya. Jadi teman-teman harus bikin standar layanan, standar produknya. Ya. Dan bilang kalau ini cacat sedikit kayak komputer tadi, laptop ya. Jadi kalau laptop 5 hari nggak kembali, ya, meskipun hari ke-5,5 itu rusak, nggak akan diganti. Pasti. Kalau dia minta ganti, dia yang salah, bukan yang jual. Karena udah ada standarnya, dan standarnya itu diketahui. Jelas. Baik, habis ini udah habis waktu. Kita lanjut aja. Antum silakan bisa berkonsul dengan beliau, diundang secara pribadi juga boleh. Baik, luar biasa pertanyaannya, sangat hidup ya, benar-benar bermanfaat. Materi kita kali ini nanti kita share slide-nya, dan salam buat teman-teman di Jember ya. Insya Allah kita bisa tunggu ke sana. Kami sekali lagi menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangannya, dan juga kalau ada kelebihan tentu datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdik, subhanallah wa bihamdik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.